Selamat datang di channel Periofan, channel edukasi yang akan memberikan Anda informasi mengenai ilmu kedokteran gigi di bidang ilmu periodontia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Basic Clinical Science, yaitu CAL. Apa itu CAL? Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Apa itu CAL? Apakah clinical attachment loss ataukah clinical attachment level? Apakah kedua terminologi ini memiliki makna yang sama? Tentu jawabannya adalah tidak. Apakah attachment loss sama dengan attachment level? Tentu hal ini juga tidak. CAL dapat kita maknai sebagai clinical attachment loss maupun clinical attachment level. Namun sudut pandangnya berbeda. Mari kita dalami lebih jauh. Attachment loss versus attachment level. Apa itu attachment loss? Apa itu attachment level? Keduanya adalah terminologi dengan makna yang berbeda. Attachment loss adalah migrasi afikal dari dentogingival junction sebagai hasil dari adanya respon keradangan atau inflamasi. Sedangkan attachment level mendeskripsikan di mana letak dari dentogingival junction, letaknya paling koronal terhadap permukaan gigi. Kita lihat kedua terminologi ini adalah merujuk pada dentogingival junction. Mari kita dalami. Apa itu dentogingival junction? Dentogingival junction terdiri dari epithelial attachment dan juga connective tissue attachment. Ingat, di sini kita berbicara tentang gingiva. Gingiva adalah bagian dari masticatori mucosa. Ketika kita berbicara tentang mukosa, maka akan selalu terdiri dari epitel dan juga jaringan ikat. Dimensi dari dentogingival junction kita kenal sebagai the biologic width atau biological width. Jadi dimensi dari dentogingival junction yang terdiri dari epithelial attachment dan connective tissue attachment kita kenal sebagai biologic width. Lebarnya biologic width ini rata-ratanya adalah 2,04 mm. Oke, kita masuk ke fun fact. Kita lihat gambaran ini. Yang dimaksud dengan biological width adalah dimensi dentogingival junction yang terdiri dari epithelial attachment, dalam hal ini adalah junctional epithelium. Kemudian yang kedua adalah perlekatan jaringan ikat atau connective tissue attachment. Lebar dari connective tissue attachment ini relatif stabil. Rata-rata ukuran lebarnya adalah 1,07 mm. Sedangkan lebar junctional epithelium sifatnya variatif dan rata 0,97 mm sehingga menghasilkan lebar biological width rata 2,04 mm. Kita dapat definisikan biologic width ini sebagai dimensi dentogingival junction atau dimensi dari gingiva yang melekat pada permukaan gigi. Kita ingat, gingiva sebagai bagian dari masticatori mucosa memiliki epitel dan juga jaringan ikat. Nah, pada klasifikasi terbaru tentang penyakit periodontal dan periimplan, yaitu pada AAP dan EFP 2018, terminologi biologic width ini digantikan dengan istilah supracrestal attached tissue. Jadi jaringan yang melekat lebih koronal daripada crista alveolar. Oke, kita kembali ke pembahasan clinical attachment loss versus clinical attachment level. Jadi, di sini clinical attachment loss adalah mengukur besarnya attachment loss yang terjadi dengan menggunakan CEJ sebagai reference point. Besarnya
attachment loss harus kita nyatakan dalam bahasa klinis, di mana kita menggunakan CEJ sebagai reference point-nya. Begitu juga dengan clinical attachment level. Dia mengukur jarak di mana attachment level itu terjadi paling koronal pada permukaan gigi dengan menggunakan CEJ sebagai reference point. Mari kita sederhanakan. Clinical attachment loss mengukur seberapa banyak attachment loss terjadi, tentunya dengan menggunakan CEJ sebagai reference point. Kemudian clinical attachment level mengukur di mana perlekatan itu terjadi paling koronal pada permukaan gigi. Kedua hal ini sama menggunakan CEJ sebagai reference point. Dalam bidang periodontal, ketika kita memaknai kata clinical, maka di sana memerlukan reference point, baik itu clinical attachment loss, clinical attachment level. Dalam hal ini keduanya menggunakan CEJ sebagai reference point. Nah, yang harus kita ingat bahwa clinical attachment loss mengukur seberapa banyak attachment loss, sedangkan clinical attachment level mengukur di mana perlekatan mulai terjadi. Oke. Bagaimana mengukur CAL? Kita tahu tadi CAL bisa bermakna dua, clinical attachment loss atau clinical attachment level. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Untuk mengukur CAL, ada dua kunci kita dalam perhitungannya. Yang pertama adalah apparent gingival position, atau letak gingiva berdasarkan posisi margin gingiva terhadap reference point. Dalam hal ini adalah CEJ. Kemudian yang kedua adalah probing depth atau kedalaman probing. Kita perhatikan apparent gingival position adalah letak gingiva berdasarkan level margin gingiva terhadap reference point. Dalam hal ini adalah CEJ. Kita ingat posisi dari margin gingiva bisa berbeda-beda sehingga perhitungan dari CAL juga memungkinkan adanya tiga kemungkinan. Yang pertama adalah ketika gingival margin lokasinya pada mahkota anatomis, yang artinya letak level margin gingiva berada koronal dibanding CEJ. Kemudian yang kedua, margin gingiva sejajar dengan CEJ. Kemudian yang ketiga, margin gingiva berada apikal dari CEJ. Dalam hal ini ada resesi gingiva. Jadi kita masuk ke kondisi pertama. Ketika gingival margin lokasinya pada mahkota anatomis atau letak margin gingiva koronal dari CEJ. Maka untuk mengukur CAL, kita harus mengurangi jarak probing depth yang kita dapatkan terhadap jarak gingival margin dari CEJ. Jadi kita kurangi kedalaman probing depth dengan jarak margin gingiva terhadap CEJ. Atau rumusan dasarnya adalah CAL sama dengan probing depth dikurangi apparent gingival position. Mari kita visualisasikan dalam bentuk gambar berikut. Ketika kita melakukan pemeriksaan klinis, mudahnya pertama kita lakukan dulu pengukuran probing depth. Dalam visualisasi ini besarnya probing depth adalah 9 mm. Dalam visualisasi ini probe yang digunakan adalah CP12 atau color coded probe dengan setiap kalibrasinya 3, 6, 9, 12 mm. Setelah kita menentukan probing depth, kita tentukan apparent gingival position-nya di mana. Dalam visualisasi ini, apparent gingival position-nya berada 3 mili koronal dari CEJ. Tanda positif di sini mengartikan bahwa posisi margin gingiva lebih koronal dibandingkan dengan CEJ. Jadi perhitungan CAL-nya adalah probing depth 9 mili dikurangi apparent gingival position 3 mili, sehingga besarnya CAL adalah 6 mm. Bagaimana kita memaknainya dalam clinical attachment loss dan clinical attachment level? Besarnya clinical attachment loss adalah 6 mm. Sedangkan
Clinical attachment level berada 6 mm apikal dari CEJ. Ingat bahwa clinical attachment loss menjawab seberapa banyak attachment loss itu terjadi, sedangkan clinical attachment level mendefinisikan di mana perlekatan itu paling koronal terjadi pada gigi. Kita coba masuk pada kondisi kedua, di mana gingival margin sejajar dengan CEJ. Maka besarnya CAL adalah sama dengan probing depth. Kita masuk ke rumusan dasar, CAL sama dengan probing depth dikurangi AGP. Pada kondisi margin gingival sejajar dengan CEJ, maka nilai AGP adalah 0. Karena dia sejajar dengan CEJ. Sehingga besaran CAL sama dengan probing depth. Coba kita visualisasikan pada gambar berikut. Probing depth pada visualisasi gambar ini adalah besarnya 6 mm. Sedangkan AGP posisinya adalah 0 karena sejajar dengan CEJ. Maka besarnya CAL sama dengan 6 mm. Besarnya clinical attachment loss sama dengan 6 mm. Sedangkan posisi clinical attachment level 6 mm apikal dari CEJ. Kemudian kita masuk ke posisi ketiga, yaitu gingival margin lokasinya apikal dari CEJ. Maka perhitungan CAL merupakan penjumlahan dari resesi gingiva dan kedalaman probing. Rumusan dasar tetap kita dapat gunakan CAL sama dengan probing depth dikurangi dengan apparent gingival position. Mari kita coba visualisasikan pada gambar berikut. Pada gambar berikut, besarnya probing depth adalah 3 mm. Kemudian, posisi apparent gingival position adalah minus 3 mm. Adanya tanda minus di sini menandakan bahwa posisi apparent gingival position adalah apikal dari CEJ. Jadi terdapat resesi gingiva 3 mm. Jadi besarnya CAL adalah 3 mm dikurangi minus 3 mm. Sehingga besarnya CAL adalah 6 mm. Besarnya clinical attachment loss adalah 6 mm dan clinical attachment level berada 6 mm apikal dari CEJ. Dari simulasi 3 kondisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa CAL di sini dapat berarti clinical attachment loss, dapat berarti clinical attachment level. Hanya saja sudut pandangnya yang berbeda. Kita juga dapat menyimpulkan CAL dapat dinilai pada 3 kondisi yang berbeda dengan rumusan dasar CAL sama dengan probing depth dikurangi apparent gingival position. Apparent gingival position kita dapat gunakan tanda positif ketika margin gingiva berada koronal dari CEJ, dan kita dapat menggunakan tanda negatif ketika posisi margin gingiva apikal terhadap CEJ. Demikian pada kesempatan ini yang kita dapat bagikan mengenai CAL. CAL entah itu clinical attachment loss maupun clinical attachment level merupakan parameter klinis yang tidak dapat berdiri sendiri terhadap informasi tersebut dapat kita gunakan untuk menegakkan diagnosa atau tidak. Penilaian clinical attachment loss maupun clinical attachment level merupakan salah satu parameter klinis yang penting dalam pemeriksaan jaringan periodontal. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua dan salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. What's your name? What's your number? Can I get you some Maybe down on the patio, be soft on the radio. Quiet storm, I repeat, Johnny Kill Lady.